Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tentu saja kita sebagai orang yang beriman tidak hanya ingin melaksanakan puasa, akan tetapi ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Termasuk dalam hal ini adalah sholat kita. Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi wudu'in. Tidak diterima sholat seseorang tanpa berwudu. Dari hadis ini, maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang menyempurnakan wudu, karena dengan wudu yang sempurna, wudu yang sah, maka insya Allah akan mendukung sholat kita. Bagaimana yang harus disiapkan sebelum kita melakukan wudu? Persiapan yang pertama yaitu pastikan bahwa saat kita berwudu ini tidak mempunyai hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu kita haid, nifas, ataupun sedang junub. Kalau kita masih dalam kondisi berhadas besar, maka silahkan mandi dulu. Kalau sudah tidak berhadas besar, maka silahkan berwudu. Yang kedua, bersih suci dari najis. Baik najis itu dari diri kita sendiri, misalnya sedang buang air, maka kita harus bersuci dulu, baru kita berwudu. Termasuk juga mungkin kita terkena najis, misal seorang ibu dia merawat anak kecil, kemudian dia ingin berwudu, maka pastikan bahwa anggota tubuhnya tidak ada yang terkena najis. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tidak ada penghalang pada anggota wudu kita, yaitu wajah, tangan, dan kaki kita. Tidak ada yang menghalangi dari air wudu. Contohnya apa? Misalnya wajah kita, yaitu kosmetik. Kosmetik zaman sekarang itu ada yang model waterproof, anti air, dikenai air dia nggak hilang. Nah, oleh karena itu sebelum berwudu ini harus dibersihkan dulu. Misalnya memakai micellar water atau yang lainnya. Kemudian macam-macam ya. Sekarang itu waterproof, yang kosmetik waterproof itu misalnya ada foundation, kemudian eyeliner, dan lain-lain ya. Kita bisa meneliti apa yang kita pakai ya ibu-ibu. Kemudian juga kita di kuku-kuku kita, atau henna yang waterproof itu juga harus dibersihkan dulu. Kalau henanya itu masih tradisional, masih hanya pakai herbal saja, itu tidak masalah karena dia menyatu dengan kulit. Tetapi jika sudah bercampur dengan kimia, maka dia harus dibersihkan. Kemudian yang keempat adalah memastikan airnya cukup. Air apa yang dimaksud? Yaitu air yang untuk wudu, air yang suci dan mensucikan. Apa saja air yang suci mensucikan? Yaitu yang pertama, air mata air.
air sumur, yang ketiga air laut, air sungai, air salju, kemudian air embun. Itu. Kalau misalnya kita suatu saat kok kehabisan air, di rumah adanya air teh yang belum dikasih gula, itu juga bukan air yang mensucikan, tapi dia air suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang kelima, yaitu untuk wanita yang mendapatkan istihadhah, yaitu keluarnya darah dari farj, bukan karena haid dan nifas, tetapi karena penyakit. Nah, ini dia harus melakukan wudhu ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, sehingga harus dipastikan dulu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Kalau sudah masuk, baru dia berwudhu. Kemudian yang terakhir, disunahkan untuk bersiwak. Demikian dari kami. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.